sebuah pengantar tentang pencatatan dalam juru bahasaan berurutan, dan bagaimana banyak dari Anda yang sangat menanti untuk belajar tentang pencatatan dalam penjuru bahasaan berurutan. Jika Anda seperti kebanyakan orang, Anda mungkin berpikir bahwa pencatatan adalah ilmu hitam, memungkinkan para juru bahasa untuk menghafalkan banyak sekali informasi, seringkali dalam waktu 10 menit. Namun, memang benar bahwa pencatatan adalah salah satu profesi penjuru bahasaan yang paling dirahasiakan. Sebenarnya tidak ada guru yang bersedia membagikan catatan mereka kepada saya ataupun sekelas saya. Kami mau menjalani pelatihan sebagai juru bahasa sekitar 10 dekade yang lalu. Meskipun kami benar-benar kesulitan dalam hal itu, argumen mereka adalah karena kami tahu bahwa kami sangat individual. Jadi, tidak ada gunanya menyalinnya gaya orang lain. Tapi hari ini, saya ingin Anda menghilangkan mitos tentang pencatatan. Saya ingin berbagi dengan Anda beberapa ide yang telah saya kembangkan selama ratusan tugas penjuru bahasaan berurutan, dan juga baru-baru ini teman baru penelitian empiris. Jika Anda menonton ini, Anda mungkin tahu apa yang diperlukan untuk menjadi juru bahasa berurutan yang sukses, seperti memahami dan menjalani teks yang kita ungkapkan dengan gagasan pembicaraan dalam bahasa yang berbeda. Anda telah menguasai keterampilan penting untuk menjadi guru bahasa berurutan yang sukses. Sekarang saatnya untuk membuat lapisan gula pada kue catatan. Mengambil beberapa tahun yang lalu, kepada Key Christian dan rekan-rekannya dari Florida State University melakukan beberapa eksperimen penting tentang pelajaran mereka, menemukan bahwa salah satu cara terbaik untuk membuat siswa menguasai sesuatu adalah dengan memberikan metode para ahli dapat mengajari banyak hal, terutama jika kita melihat keberhasilan dan kegagalan mereka. Sebagai contoh, saya melihat Profesor Saturi Trinitas, mantan juru bahasa Cina di PBB. Pemberian demo yang luar biasa ini dalam penerjemahan Sultan itu benar-benar merupakan peristiwa yang merubah hidup saya. Menyadari bahwa menjadi juru bahasa konferensi adalah panggilan sejati saya. Itu adalah sesuatu yang akan membuat saya terus tersiluminasi sebagai profesional sepanjang hidup saya. Jadi hari ini, selain bagi Anda beberapa prinsip dasar pencatatan, saya juga akan memberi Anda banyak demo. Selain itu, saya juga ingin memberi Anda banyak waktu untuk berlatih. Tetapi untuk memulai beberapa agar tetap mudah, pertama-tama kita harus belajar cara membuat dan membaca catatan dalam bahasa Inggris. Jadi, mari kita lihat beberapa prinsip dalam pencatatan sekarang. Mari kita lihat dalam prinsip. Pertama, pencatatan. Saya tahu bahwa kita menggunakan buku catatan stereografis, tetapi itu adalah tentang batas-batasan kesamaan dan antara apa yang kita lakukan dan apa yang dilakukan oleh para grafis. Kita tidak menyelip pidato kita kata demi kata di dalam tulisan. Saya sendiri tidak akan pernah berhasil menjadi seorang penyair reporter karena tulisan tangan bahasa Mandarin saya terlalu lamban. Jika saya bisa mencari nafkah sebagai juru bahasa konferensi, dan ada harapan bagi siapapun yang khawatir tidak dapat mengikuti pembicaraan, sebenarnya dengan mengambil lebih banyak dan beberapa keuntungan berbeda dari penulis yang hanya pertama lebih mudah dibaca. Kembali pada Anda tidak dapat menulis banyak ketika Anda berpindah dari satu baris ke satu baris lainnya. Ini memaksa Anda untuk fokus pada kata. Bolehkah saya yang di dalam tulisan Anda dibandingkan dengan mencoba penyalinan setiap kata yang ditetapkan oleh pembicaraan dan buku catatan. Kedua, ini juga menunjukkan struktur yang terlihat. Anda dapat segera mengetahui seluruh struktur pidato hanya dengan melihatnya. Jika Anda menulis secara horizontal, Anda tidak dapat melihat tuan pohon-pohon Buddha. Dan yang terakhir, variasi tersebut sangat membantu karena awal dari setiap ide selalu berada di titik jauh dari sebuah kiri halaman. Hingga ketika Anda melalui kalimat baru, Anda tahu persis di mana harus mencari
Anda, meskipun pada pengecualian pada aturan tata letak dan diagonal, yaitu ketika pembicara mencantumkan sekelompok elemen yang baru sejajar di dalam pet. Hal ini karena elemen-elemen lain yang terdaftar untuk memiliki nilai yang sama di dalam pet. Aturan tata letak di diagonal adalah ketika pembicaraan membuat daftar banyak item di dalam hal ini. Elemen-elemen yang terdaftar harus berbaris secara vertikal di pet. Hal ini karena item-item lain terdaftar memiliki nilai yang sama. Sebagai contoh, jika kita melihat kalimat yang ada di slide di dalam papan tulis di sini, saya suka es krim, pisang, apel, dan jeruk. Jadi kita menulis saya di sini suka di tengah, tetapi pisang, es krim, apel, dan jeruk dianggap sebagai item yang terdaftar sehingga semuanya memiliki nilai yang sama. Jadi apa yang perlu kita lakukan dalam hal ini adalah memastikan bahwa item-item ini berbaris secara vertikal. Sekarang mari kita lihat prinsip kedua dari pencatatan. Jika Anda telah menonton kuliah saya sebelumnya, Anda mungkin memiliki gagasan yang baik tentang mencatat yang tepat untuk menganalisis pidato. Jika prinsip ini tidak akan terlalu sulit untuk Anda pahami karena bahasa Mandarin dan Inggris memiliki struktur tata bahasa yang serupa, yaitu kata kerja subjek objek. Jadi, ketika Anda melanjutkan catatan, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menulis kata kerja subjek dan objek. Kalimat alasan Anda meminta Anda untuk melakukan ini adalah karena hal ini membuat Anda menjadi kebiasaan yang baik dan fokus pada ide-ide utama dibandingkan dengan terjebak oleh ideal-ideal sepele. Tentu saja ada pengecualian untuk setiap aturan, misalkan jika pembicara dengan sangat cepat. Jika Anda seperti saya yang menulis dengan sangat lambat, Anda hanya perlu menuliskan subjek atau kata kerja setiap kalimat. Hidup kita seharusnya hanya berfungsi sebagai pemicu yang mengingatkan kita tentang apa yang baru saja dikatakan oleh pembicara, dibandingkan dengan pukulan demi pukulan. Jadi sekarang Anda mungkin juga telah memperhatikan bahwa di antara setiap ide saya juga memiliki garis horizontal. Di tempat ini membentuk saya untuk menghasilkan dan pemikiran lengkap. Dari yang berikut ini hanya profesi pribadi beberapa penerjemah melakukannya dengan tidak. Jadi mengapa tidak bermain-main dengan itu dan melihat apa yang terbaik untuk Anda. Menuliskan hanya ide utama saja itu tidak cukup. Anda juga harus bisa mengingat kata-kata penghubung antar kalimat. Izinkan saya memberi beberapa contoh kata penghubung sebagai akibatnya, karena meskipun demi kata-kata penghubung ini sangat penting karena mereka berfungsi sebagai rambu-rambu bagi pembicara untuk menunjukkan hubungan antara kalimat dari kita. Contohnya, ekonomi AS sedang berjuang. Federal Reserve telah membiarkan suku bunga tidak berubah. Ini adalah ide-ide yang sepenuhnya paralel. Kita tidak tahu bagaimana jika ini menampakkan tetapi pada kalimat. Jadi sekarang contohnya berbunyi ekonomi sebagai berjuang dalam membicarakan suku bahasa. Sekarang pembicaraan berkonsumsi meskipun ekonomi sedang berjuang, lemah ada di tangannya. Bagaimana jika kita menggunakan kata penghubung yang berbeda? Apakah menurut Anda maknanya akan berubah? Bagaimana jika kita menggunakan consequently? Sekarang kalimat yang berbunyi seperti ekonomi yang sedang mengalami kesulitan. Akibatnya Federal Reserve membiarkan suku bunga tidak berubah. Sekarang kalimat ini pembicaraan mencoba mengkomunikasikan karena ekonomi AS dalam kondisi yang buruk, maka The Fed telah memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga lagi. Baiklah, ini cukup sekali. Sekian dari teori pencatatan dalam penerjemahan berurutan sebagai penyelesaian. Saya hanya ingin berbagi dengan Anda satu hal terakhir, yaitu simbol dan singkatan. Kami sebagai penjuru bahasa menggunakan simbol dan singkatan karena simbol dan singkatan menghemat waktu untuk mendapatkan beberapa kata. Jadi sederhanakan hingga mencegah kita jatuh ke dalam perangkap kata. Karena kita tidak punya banyak waktu,
Sekarang saya hanya akan menampilkan beberapa simbol digunakan oleh para penjuru bahasa. Selain ini yang akan Anda pelajari di akhir kuliah video ini. Dan tentu saja, lain kali akan membahasnya secara lebih mendalam dan belum akhiri, saya ingin memperkaitkan pada yang telah kita pelajari hari ini. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Di dalam video kuliah ini, saya telah mengundang teman saya James untuk berpartisipasi untuk membantu kita dalam latihan ini. Jadi sebelum kuliah video ini, saya telah meminta James untuk mempersiapkan sebuah pidato. Jadi James, apakah bisa memberitahu apakah topik presentasi Anda? Tentu saja saya akan berbicara tentang wawancara online dari sebuah artikel di Economist. Baiklah, jadi saya akan membuat catatan di papan tulis. Sementara James melakukan presentasinya, dan semua orang yang menonton kuliah ini juga harus melakukan hal yang sama. Jadi apakah Anda siap, James? Ya, jadi kencan adalah bisnis yang berbahaya untuk banyak ikan di laut, namun banyak yang tidak. Higienis mementingkan diri sendiri dan secara dan organisasi adalah menggunakan ide-ide sendiri mengkonsumsi pesan. Dan jika sekarang memberikan demonstrasi mengorganisir, jadi kita akan menggunakan paragraf yang sama. Saya akan mengusir pidato dan James mencatatnya. Apakah Anda siap? Anda sudah siap. Saya harap Anda sudah siap. Mari kita coba. Selamat pada hari ini saya ingin berbicara pada Anda tentang kencan online yang berupa topik untuk sangat menarik dan mudah untuk dihubungkan dengan topik ini. Namun topik ini memiliki beberapa masalah, dan itu adalah bahwa kita tahu ungkapan pada banyak ikan di laut, tetapi kadang-kadang ikan-ikan ini tidak bersih, egois, memiliki masalah dan melupakan mantan mereka atau penggemar Donald Trump. Situs kencan digital termasuk aplikasi perjodohan seharusnya membantu kita dapat, tetapi desainnya lebih fokus pada menghasilkan uang dan kurang tentang cinta dan hal-hal lain. Seperti yang Anda lihat, James telah menguasai hal penting dari catatan untuk mengambil penerjemah eksekutif. Mari kita lihat idenya. Misalkan dia mampu menulis kembali uang, juga dia mampu menuliskan ide-ide utama apa yang akan saya dorongkan untuk dia, dan Anda lakukan sedikit lebih banyak adalah menulis lebih banyak kata penghubung. Tentu saja dia dapat mengingat semua yang dari ingatannya, tetapi ketika Anda berusaha dengan potongan informasi yang lebih besar, lebih sering daripada jika Anda tidak melakukan penulisan kata-kata penghubungan ini, rambu-rambu itu akan melupakannya. Misalkan di sini pembicara mengatakan ada banyak ikan di lautan. Tetapi jika saya adalah James, saya akan menulis tetapi di sini sampai ke titik terjauh dari buku catatan. Saya akan mengatakan bahwa tetapi beberapa ikan tidak bersih. Beberapa di antaranya mungkin egois, dan ada yang memiliki jenis kewajiban yang lain. Sebagai saya akan memberi Anda sebuah demo tentang pencatatan. Saya akan meminta James untuk mengatakan paragraf berikut dalam pidato yang dia siapkan, dan yang lainnya tolong catat bersama saya. Oke, siap ya? Jika Anda melihatnya dengan cara tertentu, menemukan seseorang untuk dicintai tidak jauh dan berbeda dengan mencari pekerjaan yang menguntungkan. Pekerjaan mirip dengan kencan, dan sebuah arti bahwa calon pasangan yang sedang jatuh cinta dapat memiliki kelebihan atau kekurangan yang membuat menunjukkan pasangan yang tepat menjadi masalah negosiasi yang rumit. Pasangan ini berbeda dengan transaksi lainnya, karena kedua belah pihak harus menyetujui pasangan tersebut agar terjadi. Dengan sebaliknya, sebuah supermarket misalkan tidak peduli siapa yang membayar, selama mereka membayar, perusahaan listrik tidak khawatir apakah pengalaman layak mendapatkan energinya. Sekarang saya akan membaca kembali catatan yang saya dari sudut pandang tertentu, menunjukkan pasangan romantis sama seperti menunjukkan pekerjaan baru. Mereka sangat mirip karena ada memberi banyak pekerjaan lebih baik dan memberi kata yang buruk, dan itu sebaiknya membuat perjodohan menjadi usaha yang sangat
kompleks. Alasannya adalah karena perjodohan atau menentukan peluang kerja sangat berbeda di sekitar transaksi acak. Kita harus memastikan akan ada pentingnya bersama memilikinya. Supermarket dan perusahaan listrik tidak terlalu peduli dengan konsumen mereka selama mereka mampu membayar. Jadi seperti yang Anda lihat, tanpa memilih lebih banyak dengan sedikit lebih banyak kelanjutan kerja untuk menjadi lebih baik, tidak ada perusahaan yang adalah tindakan sadar untuk mengekstraksi makna maksimum dalam sebuah naskah dalam jumlah kata minimum dengan sedikit lebih banyak latihan. Saya yakin bahwa Anda semua akan membuat catatan pros hitam jika Anda membawa saya ke akhir kuliah saya hari ini untuk menginspirasi kita dalam mempelajari beberapa prinsip dasar mencatat. Kita tentang mempelajari beberapa prinsip dasar pencatatan, seperti menulis secara diagonal dan penulis ide-ide yang saya dan menghubungkan kata-kata untuk kuliahan kita berikutnya. Kita akan fokus pada kelas singkatan dan simbol antara sekarang dan kuliah kita berikutnya. Saya harap Anda semua akan berlatih beberapa jam setiap hari. Jadi sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.